Mempersingkat waktu, saya langsung saja dengan hormat saya memberikan kesempatan untuk memberikan orasi politiknya kepada Ketua Tim Pemenangan Haji Kafarudin dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat calon Bupati Taliabo tahun 2024-2029 Haji Abidin Jabar Sarjana Hukum. Yang terhormat calon Wakil Bupati Dedi Mirjan. Dua-duanya bersama Ibu, saya lupa. Tim kampanye AB yang saya hormati, Bapak Ibu yang saya hormati. Barangkali di desa Saho ini semua sudah tahu, tapi mungkin lebih bagus saya perkenalkan. Nama saya Haji Kafarudin, kuliah di Universitas Muslim Indonesia. 3 universitas saya kuliah, di Universitas Haluleu dan Universitas Patimokkah. Juga saya bekerja di 3 provinsi. Provinsi Sulawesi Tenggara 7 tahun, di Provinsi Maluku, waktu itu Maluku Utara masih Maluku, juga 7 tahun. Di Maluku Utara, Kota Ternate 7 tahun. Kemudian Mekarlah, Kepulauan Sula juga 7 tahun. Baru kembali ke kantor gubernur 7 tahun juga. Jadi 35 tahun saya kerja di lama. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kalau jabatan banyak juga yang saya lalui. Mulai dari camat, sekretaris Bapeda, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, bahkan pernah kepala Bapeda, walaupun tidak lama, kepala dinas Naker Trans Kabupaten Kepulauan Sula, kepala dinas perindustrian dan perdagangan Provinsi Maluku Utara, staf ahli gubernur, pernah asisten di bidang pemerintahan dan kesra, banyak ya, saya dukung. Olehnya itu saya katakan bahwa saya memiliki pengalaman itu. Maka kalau Bapak dan Ibu bertanya, menurut Pak Gafar atau Pak Haji Kafarudin, menilai bupati-bupati yang ada, kira-kira penilaian Bapak bagaimana? Maka saya akan menjawab bahwa bupati kita di tahun 2005 pemilihan itu, yaitu Ahmad Hidayat, memiliki semangat, tapi tidak memiliki kemampuan. Ini yang pertama. Karena dia mengira bahwa pembangunan itu seenaknya kita membangun. Bapak dan Ibu harus tahu bahwa pembangunan itu ada asas manfaat. Saya ulangi, pembangunan itu ada asas manfaat yang dimiliki, yang harus dimiliki oleh masyarakat. Saya berikan contoh. Yang sekarang ini dielu-elukan sebagai bapak pembangunan. Bangun istana daerah yang megah. Malah dianggap bahwa itu luar biasa. Itu tidak luar biasa. Kenapa Pak Gafar bilang bukan luar biasa? Karena bukan itu tujuan kita. Semua pembangunan itu diukur dengan kesejahteraan masyarakat. Kalau dia bangun istilah yang luas sampai seluas desa Saho ini, apa hubungannya dengan kesejahteraan masyarakat? Membangun kantor bertingkat-tingkat, apa hubungannya dengan kesejahteraan masyarakat? Punya speed yang laju, punya mobil yang mewah, lalu apa hubungannya dengan kesejahteraan masyarakat? Kami sebagai perencana bukan itu yang kami hitung. Yang kami hitung idealnya, indikatornya adalah bagaimana masyarakat makmur. Tahu itu makmur? Makmur itu bukan Pak Makmur. Makmur itu Popoji itu punya doi. Rekening kita di bank itu banyak. Iya. Kemudian
tahun 2009 di pemilihan lagi. Lebih parah. Kita dinombatkan sebagai juara 2 korupsi di Indonesia. Lebih parah lagi. Kita kalahkan Kabupaten Duga. Kabupaten Duga itu di Papua Pegunungan. Kalau kita sudah juara 2, saya khawatir penerus-penerusnya ini kita menjadi juara 1. Olehnya itu Bapak dan Ibu, semuanya ini Bapak yang harus bagaimana untuk menghindar dari itu. Bapak Ibu yang kami hormati, tahun 2015 pemilihan kepala daerah lagi. Taliabo sudah terpisah dari Kepulauan Sula. Berjanji 3 tahun Taliabo ini keliling Jalengka. Kalau saya tidak selesaikan, katanya panggil saya penipu, bukan poco. Panggil saya penipu, katanya. Apa yang terjadi? Lebih parah lagi. Kantor pun terbalik lagi. Di Sula dia bangun kantor yang mega, di sana malah tidak dibangun. Semua kantor dinas dan badan kontrak rumah penduduk. Lebih parah lagi. Ya itu yang dibobong, maksudnya dibobong. Ya, sementara oke lah tidak bangun kantor, tapi kesejahteraan dibangun. Iya. Jadi perlu saya sampaikan bahwa ada asas manfaat. Saya berikan contoh satu saja. Ada pembangunan taman. Kira-kira segitiga itu taman. Saya lihat kira-kira anggarannya ini kurang lebih 200 juta. Apa yang terjadi? 2 miliar 98 juta. Seandainya ini kan manfaatnya kan berapa orang yang singgah berfoto di situ, itu kan manfaatnya tidak ada. Bagaimana kalau itu dibelikan kapal penangkap ikan dalam kurung Pajeko, ya kan? Itu dinikmati oleh penduduk masyarakat nelayan. Ya itu. 2 miliar lebih itu akan dimanfaatkan oleh bapak-bapak nelayan. Bukan 1 tahun. Ya. Ini contoh. Bagaimana kalau hampir 15 triliun selama 20 tahun ini. Kira-kira kalau kita manfaatkan yang betul-betul sesuai manfaatnya, bukan main. Kita sudah sama dengan penduduk Darussalam. Tetapi kalau model ini, Masya Allah, sampai kiamat, kita tidak akan tahu. Olehnya itu saya harapkan kepada kita semua. Ini penilaian saya, karena saya lebih tahu dari Bapak-Bapak dan Ibu. Olehnya itu saya harus sampaikan. Ya, Bapak dan Ibu yang saya hormati. Ini semua tergantung Bapak dan Ibu. Dan menurut penilaian saya, calon-calon bupati yang ada ini, saya bukan karena tim sukses, tapi demi Allah saya menilai bahwa calon 03 Haji Abidin Jabal, sarjana hukum dan demikian adalah yang pas untuk perubahan. Karena apa? Akan menggunakan tenaga-tenaga ahli. Akan menggunakan tenaga-tenaga profesional untuk membangun negeri ini. Kalau yang lama, dia kumpulkan orang-orang yang bodoh. Ya. Dia kumpulkan orang-orang yang orang yang bodoh ini begini Bapak dan Ibu sekalian. Jurusan agama, dia bawa ke kesehatan. Mana bisa? Ya. Ya. Sedangkan orang kesehatan dibawa ke pasar. Ini mana bisa kita membangun. Kalau bukan profesional, kita tidak bisa membangun. Kita lihat Singapura. Singapura tahun 1963 merdeka.
itu tidak memiliki apa-apa. Gunung tidak punya gunung, laut pun tidak punya laut. Bahkan air bersih diambil dari Malaysia. Tapi 20 tahun setelah dia merdeka, karena kejujuran dan kepintaran, kecerdasan pimpinannya, presidennya, coba kita lihat, sama dengan negara-negara Eropa. Bangunan-bangunannya, kalau kita lihat, leher kita patah. Ya, kalau terlalu tinggi. Ya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, olehnya itu Taliabo ini harus dipimpin oleh orang yang jujur, orang yang amanah, dan orang yang cerdas, ada pengalamannya. Dan bisa kita kompromi. Kalau yang ada ini, bagaimana kita mau kompromi? Ya, kita punya saran dianggap bahwa kita melawan. Ya, saya di tahun 2010, saya minta waktu sedikit Pak. Tahun 2010, saya pernah waktu Kepala Dinas Tenaga Trans, ada program waktu itu ada program yang namanya Kota Terpadu Mandiri. Baru 3 bulan saya ke Jakarta, saya meminta proyek di Departemen SAR, dikasih anggaran 800 miliar. Dan semua proyek 800 miliar itu untuk pemberdayaan. Saya yakin bahwa sampai sekarang kalau proyek itu dia jalan, semua Taliabo ini sudah maju. Karena dilengkapi dengan segala peralatan tangkap ikan, segala macam. Tetapi karena setelah diumumkan 800 miliar anggaran itu, maka saya dinonjok. Ini menandakan bahwa dia tidak mau kalau ada orang-orang putra daerah yang ada di Taliabo ini yang bisa tanai sedikit. Tidak bisa. Makanya semua partai ini diborong. Semua partai diborong. Dari tahun ke tahun semua partai diborong. Kenapa sampai diborong? Supaya tidak ada yang calon lain. Ya. Maka kami dari Abdi Ninjaba, cara lain kita lewat masyarakat. Alhamdulillah dengan segala macam cara Allah berikan kita, bukan kami, karena ini dari masyarakat untuk masyarakat. Diberikan kita keselamatan. Saya pikir itu saja yang saya perlu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Juga bapak-bapak ibu di sana yang mendengarkan kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.